Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang dan kakak, gimana kabar kamu semua? Sehat kan? Alhamdulillah ya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, jumpa lagi dengan Miss Fatima di pembelajaran fikih daring yang ke-9. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai minuman haram. Minggu lalu kita sudah membahas minuman yang halal. Hari ini akan kita bahas mengenai minuman haram. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang akan kita pelajari pertama adalah arti minuman haram. Kemudian yang kedua adalah jenis dari minuman haram. Jadi dari pembelajaran ini abang dan kakak bisa mengetahui apakah minuman tersebut halal atau haram. Maaf ya abang dan kakak, Miss Fatimanya lagi pilek. Nah, apa itu arti minuman haram? Pada dasarnya semua minuman yang dikonsumsi manusia adalah halal. Namun dapat menjadi haram hukumnya disebabkan kondisinya itu tertentu. Nah, minuman haram adalah minuman yang dilarang dikonsumsi oleh umat Islam karena mudaratnya lebih besar. Abang dan kakak tahu nggak arti mudarat itu apa? Mudarat itu artinya kerusakan atau tidak ada manfaatnya. Nah, itu arti dari minuman haram. Sebagaimana sabda Rasulullah yang artinya dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan adalah haram. Itu salah satu jenis minuman haram. Oke, kita lanjut ya. Nah, jenis-jenis minuman haram. Kita akan mengetahui minuman haram itu apa saja jenisnya. Yang pertama, dikonsumsi secara berlebihan dan Allah tidak menyukai hal-hal yang melampaui batas. Artinya tidak boleh terlalu ya abang dan kakak. Seperti nih minuman Coca-Cola atau yang bersoda, itu sebenarnya halal, boleh. Tetapi kalau dikonsumsi secara berlebihan itu tidak boleh kan, karena bisa merusak tubuh. Nah, yang kedua jenisnya adalah memabukkan dan dapat menghilangkan akal atau kesadaran seseorang. Contoh, ini ada minuman-minuman keras, alkohol, kemudian minuman yang keras dan lain sebagainya. Nah, ini adalah minuman yang memabukkan. Tentu ini akan menghilangkan akal dan kesadaran seseorang, sehingga minuman ini diharamkan karena itu membuat kita mabuk sehingga kita tidak dalam keadaan sadar. Karena ketika seorang sedang dalam keadaan mabuk, dia tidak sadar apa yang dia lakukan. Dia bisa saja membunuh orang, dia bisa saja menculik seseorang, dia bisa saja mencopet seseorang. Sehingga hal yang memabukkan, minuman yang memabukkan itu hukumnya haram karena mudaratnya banyak atau keburukannya banyak. Paham ya Bang dan Kakak? Oke, jenis minuman yang ketiga, minuman haram yang ketiga adalah minuman tersebut termasuk zat yang najis atau kotoran yang diharamkan, walaupun itu jadi obat. Nah, ya, walaupun katanya ada nih misal minuman dia najis, kemudian kata orang itu obat, itu tetap tidak boleh dikonsumsi karena najis itu haram untuk dimakan atau diminum. Walaupun katanya obat, selagi masih ada obat yang lain jangan dikonsumsi ya abang dan kakak. Walaupun katanya itu obat, tetapi kalau masih ada obat yang lain jangan dikonsumsi karena itu haram, ada mengandung zat najisnya. Nah, yang keberapa nih ya? Yang keempat. Oke. Hak orang lain yang tidak boleh diminum sembarangan tanpa izin orang yang memiliki. Artinya bagaimana? Ada minum air putih, ya kan? Atau minuman yang lain. Kamu minum tanpa izin orang, nah itu juga tidak boleh, haram, karena kamu mencuri.
walaupun minumnya itu minuman air putih, sekalipun air zam-zam. Nah, abang dan kakak mengambil air zam-zam orang secara diam-diam. Contoh, Bang Haikal membawa air zam-zam ke sekolah Nurul Ilmi, kemudian diambil diam-diam oleh Bang Azam. Boleh nggak? Nggak boleh, walaupun air zam-zam itu halal, tetapi cara mendapatkannya haram, maka tentu tidak boleh. Oke, kita lanjut. Yang ke berapa nih, lupa missnya. Yang selanjutnya adalah membahayakan kesehatan ataupun nyawa manusia jika dikonsumsi. Pokoknya setiap yang membahayakan kesehatan atau membahayakan jiwa manusia itu dalam Islam tidak diperbolehkan, baik dalam bentuk minuman, obat-obatan, kemudian makanan, itu tidak boleh dikonsumsi. Paham ya abang dan kakak? Nah, Islam tidak pernah mengabaikan kesehatan umatnya. Sebab itulah Islam hanya menghalalkan benda yang baik dan bersih, serta mengharamkan benda yang kotor, najis, dan jijik rupanya. Itu tidak boleh dalam Islam. Nah, itu saja ternyata materi kita hari ini abang dan kakak. Kurang dan lebihnya Miss mohon maaf. Hari ini kita tidak punya tugas, tetapi tugasnya adalah mengirimkan foto kamu ketika melihat video dari Miss Fatimah ya abang dan kakak. Itu tugasnya, tidak dalam bentuk soal. Jadi ketika abang dan kakak melihat video dari Miss, ambil foto diri kamu kemudian kirim langsung ke Miss Fatimah ya. Paham ya abang dan kakak? Oke, kurang dan lebihnya Miss mohon maaf. Mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Miss akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.